Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenry Mamangke, Angkatan 58, NDH 14, asal instansi Universitas Negeri Makassar, unit kerja jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Rekan-rekan pendidik sekalian, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering terdengar namun menantang untuk dilakukan. Nilai berakhlak. Ini bukan sekedar slogan, melainkan nafas pengabdian yang menjiwai setiap langkah kita sebagai dosen. Di era digital, peran kita telah bergeser. Yang awalnya sebagai sumber ilmu pengetahuan, kini harus menjadi sebagai seorang fasilitator. Kekuatan dosen masa kini bukan pada otoritas, melainkan pada interaksi, kemampuan mendengar, berdiskusi, dan menghargai mahasiswa demi dampak pembelajaran yang lebih mendalam dan berdampak. Namun, bagaimana jika integritas dan orientasi pelayanan kita diuji oleh tekanan tugas? Mari kita bedah dalam sebuah studi kasus. Seorang dosen sedang mengejar deadline hibah riset dalam 2 hari. Di saat yang bersamaan, pada pukul 9, salah seorang mahasiswa tingkat akhir mengirimkan pesan karena data skripsinya bermasalah. Padahal, ia harus mengejar jadwal ujian di bulan depan. Ada 2 pilihan yang dilakukan oleh dosen tersebut. Yang pertama, membalas dengan tegas bahwa bimbingan hanya dilakukan di jam kerja saja, atau menyuruh menunggu tanpa kepastian. Pilihan kedua, membalas dengan ramah, meminta poin masalah dikirimkan via email, dan menjadwalkan diskusi singkat di sela waktu riset. Nah, jika kita berada di posisi dosen tersebut, yang manakah harus kita pilih? Disinilah nilai berakhlak mulai diaplikasikan. Mengajar itu bentuk pelayanan. Intinya bukan siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang lebih peduli. Di lingkungan kampus, seorang dosen harus bersikap responsif dengan meluangkan waktunya untuk membimbing dengan ramah dan solutif. Itu memberikan dampak yang berbeda tentunya. Di luar lingkungan kampus, hendak turun langsung ke lapangan, melihat problem ataupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan begitu, dapat mengaplikasikan keilmuannya di masyarakat luas. Ada kalanya integritas kita diuji saat mahasiswa mengonfirmasi terkait nilai. Sudah seharusnya transparansi itu diterapkan dengan memberikan nilai berdasarkan rubrik yang objektif, bukan kedekatan personal. Di era digital, kita bukan lagi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Kini telah bergeser menjadi seorang fasilitator. Pertama, tentunya terus belajar. Jangan berhenti di gelar yang ada. Lakukan riset berkualitas dan membantu rekan sejawat atau dosen muda untuk berkembang. Berbagi, jadilah narasumber di forum publik agar ilmu, pengetahuan, dan keahliannya tidak terkunci di ruang kelas. Mulai dengan menciptakan ruang yang aman bagi mahasiswa. Untuk apa? Menyatakan pendapat tanpa ada penghakiman dari seorang dosen. Sebagai pendidik, kita adalah perekat sosial yang aktif di masyarakat melalui kepedulian tulus. Dosennya membangun atmosfer kondusif sekaligus menjadi teladan dalam merawat keberagaman. Loyalitas itu tentang menjaga kepercayaan. Sekali kepercayaan hilang, ilmu sehebat apapun akan kurang bermakna. Pertama, dedikasi. Dengan terus mendukung program strategis kampus meski butuh tenaga ekstra. Nasionalisme. Tetap berkomitmen mengabdi bahkan di daerah terpencil sekalipun demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dosen harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Yang pertama, melakukan inovasi. Mengubah metode ceramah konvensional ke platform hybrid learning dengan memanfaatkan AI secara bijak. Kedua, proaktif. Jangan menunggu perubahan itu, tetapi jadilah bagian dari perubahan dengan selalu memperbarui topik penelitian sesuai tren global. Melalui kolaborasi, kita mengejar cara mengajar yang lebih hidup. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, sinergi. Ajak rekan lintas prodi untuk melaksanakan penelitian maupun pengabdian bersama. Jangan lupa juga melibatkan mahasiswa. Yang kedua, bekerja samalah dengan pihak sekolah dan industri untuk memperluas dampak intelektual kita. Karakter kita akan selalu membekas selamanya. Mari, pastikan nilai berakhlak selalu hidup di setiap proses kehidupan kita, di dalam maupun di luar kelas, demi menjadi pendidik yang paling bermakna bagi mahasiswa. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua.